Baik, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'amatihi tatimmus shalihat, alladzi ja'ala Ramadan sahru siyam sahru mubarak, unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih beri kita sehat. Allah masih beri kita waktu dan kesempatan. Mudah-mudahan betul-betul Allah masukkan kita ke bulan Ramadan berikutnya. Insya Allah pada pekan depan satu Ramadan masuk. Bapak Ibu sekalian, hari ini kajian terakhir kita sebelum Ramadan, dan selama Ramadan kita apa istilahnya tawakuf ya Ustaz. Kemudian kita sambung lagi insya Allah pada Lebaran. Bapak Ibu, eh, dalam rangka menyongsong Ramadan ini, insya Allah pagi hari ini kita bertemakan adalah pemanfaatan Ramadan, ya, atau bagaimana kita mengoptimalkan Ramadan kita, karena boleh jadi ini Ramadan terakhir dari hidup kita dan kita belum tentu ketemu dengan Ramadan berikutnya ya. Jadi pagi hari ini kita coba bahas, Ustadz akan menguraikan eh, bagaimana caranya kita mengoptimalkan ibadah dan Ramadan yang Allah telah berikan kepada kita pada tahun ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai acara kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak Ibu persiapkan hati, persiapkan alat tulis barangkali yang perlu dicatat untuk bisa menerima anugerah ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Dipersilakan Ustadz, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang patut kita panjatkan atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita, terutama sekali nikmat iman, nikmat Islam serta sehat afiat. Gambar Ustadz hilang nih Ustadz. Kurang Oh, nunduk kali. Nggak hilang. kelihatan. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan juga kita umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah wa syukurillah, yang mana bulan suci Ramadan sudah berada di ambang pintu kedatangannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk tetap memberikan nikmat ini, nikmat iman Islam serta sehat afiat panjang umur
sehingga kita bisa menambah pundi-pundi kebaikan kita, ketaatan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah, puasa Ramadan ia bukan hanya sebuah ritual tahunan, bukan hanya sekedar kita mau terawehan, takjilan, sahuran, tilawahan, bukan hanya sekedar itu. Tetapi bulan suci Ramadan adalah target tertingginya adalah supaya bagaimana kita menjadi insan yang bertakwa. Menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, takwa adalah nilai tertinggi daripada keimanan itu sendiri. Ya, nilai keimanan tertinggi adalah takwa. Ada orang beriman tidak bertakwa, dia masuk neraka. Ada orang beriman tapi takwanya kurang, masuk neraka ada. Ya, seperti yang Allah Ta'ala firmankan sendiri dalam surat yang paling gampang itu. Ya, fawailul lil musallin ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Ya, jadi ada ancaman juga itu neraka wail bagi orang yang sholat, neraka sakor bagi orang yang melalaikan sholat. Berarti ya kurang daripada apanya? Kurang daripada takwanya. Jadi ketakwaan ini begitu teramat pentingnya sehingga dalam surat Al-Mudathir juga Allah ceritakan di sini, masalakakum fi saqor. Kenapa kalian masuk neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Mereka menjawab, kami tidak menjalankan sholat. Walam naku nut'imul miskin. Kami tidak memberi makan kepada fakir miskin. Ini surat Al-Mudathir pada ayat 38, 39. Ya. Nah, para jemaah dirahmati Allah, jadi kita mau berpuasa Ramadan ini, bagaimana kita mau menciptakan takwa dalam diri kita. Ayat-ayat puasa Ramadan dalam Al-Quran hanya 5 saja itu. Yaitu dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan ini semuanya diturunkan di Madinah. Al-Munawwar. Tahun kedua Hijriah. Diturunkan di Madinah tahun kedua Hijriah. Ya. Sedangkan Nabi sudah berdakwah itu di Mekah 13 tahun. Ditambah juga di Madinah 1 tahun. Ini belum ada syariat puasa. Di Makkah 13, di Madinah 14 tahun bahkan.
14 tahun ini belum ada syariat puasa. Ya. Nah, masuk tahun kedua, mulailah turun ayat-ayatnya itu. Di bulan Sya'ban turunnya. Maka Ramadannya Nabi sudah mulai menjalankan puasa. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasanya itu Bapak Ibu, ya. Rasul berpuasanya hanya 9 kali saja dalam 9 tahun. 9 kali itu dalam 9 tahun. Karena diwajibkan tahun kedua, beliau wafat tahun 11. Ya. Tapi Rasulullah berpuasa hanya 9 kali dalam 9 tahun. Tapi kesan takwanya bisa kita rasakan sampai detik ini. Sampai hari ini. Itulah hakikat takwa. Takwa itu bukan hanya untuk kebaikan diri seseorang sendiri, tapi orang bertakwa, dia juga bisa memberikan kebaikan kepada orang lain. Nabi Muhammad sudah meninggal 1400 tahun yang lalu. Para sahabat sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Tetapi ketakwaannya masih mengajari kita. Nasihatnya masih teriang-iang di telinga kita. Takwanya masih memberikan manfaat kepada kita. Demikianlah seperti Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Orangnya sudah meninggal 1200 tahun yang lalu. Tetapi ketakwaannya masih berlaku di tengah-tengah masyarakat. Disebut namanya, diambil ilmunya, dipakai nasihatnya. Itulah takwa. Jadi, kalau orang Islam se-Indonesia ini mengamalkan Ramadan dengan sebaik-baiknya, 270-an juta atau 200-an juta itu, ya, warga Indonesia ini menjalankan Ramadan dengan baik, wah, ini menjadi aset hebat bagi negara. Aset terbaik itu untuk kehidupan bernegara dengan baik. Insya Allah jadi negeri, ya, jadi negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya, kalau mengamalkan Ramadan ini. Kenapa? Karena sifat takwa tadi yang dia sifat takwa tadi adalah memberikan kebaikan untuk orang lain. Sifat takwa tadi adalah bermanfaat untuk orang lain. Tidak merugikan orang lain. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya. Jadi ketika Ramadan datang dan kita sungguh-sungguh untuk menjalankannya, untuk meraih takwa ini, ya memang tidak mudah. Ya, harus menundukkan hawa nafsu, ya, harus melawan daripada keinginan-keinginan malas, harus menolak daripada sifat buruk manusia. Oke lah kalau setan dibelenggu, ya, setan dibelenggu, tetapi nafsu kita ini tetap ada dalam diri kita. Tabiat watak buruk manusia tetap ada dalam diri kita juga. Ya, makanya ini harus dilawan. Kan memang musuh manusia itu ada 3. Ya.
musuh manusia ada 3. Pertama, syaitan. Oke lah, syaitan itu dibelenggu di bulan suci Ramadan. Ya. Yang kedua, hawa nafsu. Yang ketiga adalah watak buruk manusia. Manusia ini punya watak buruk. Ya. Pelit, kikir, dengki, hasad, itu ada, itu harus dilawan. Nah, musuh manusia ada 3 ini. Kalau syaitan itu, insya Allah di bulan suci Ramadan dibelenggu tuh sama Allah Ta'ala. Ya, dia tidak apa, eh, tidak keluar di bulan suci Ramadan, diikat, dan ini menjadi kesempatan bagi kita, musuhnya jadi tidak begitu berat ya, bagi umat Islam, sehingga pemanfaatan Ramadan menghasilkan sifat takwa nantinya betul-betul bisa terlaksana gitu, dengan baik. Ini contoh hadisnya, bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, idza jaa Ramadan, kalau datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, maka terbukalah pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabun nar, dan ditutuplah pintu-pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, dan setan-setan dibelenggu. Ya, setan-setan dibelenggu, dan itu tidak ada tuh apa itu godaan setan di mana di bulan suci Ramadan. Kita lebih mudah. Makanya umat Islam pas awal-awal Ramadan tuh berbondong-bondong ke masjid. Kenapa? Setannya dibelenggu. Tapi kalau udah 15 Ramadan ke atas agak sepi juga tuh. Ya kita sangka baiklah umat Islam ibadah di rumah gitu ya. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, jadi semangat menjalankan Ramadan ini untuk mencapai nilai takwa. Takwa yang sebenar, karena dia adalah menjadi modal. Sebab orang kalau udah bertakwa itu, dia disebut sebagai orang yang menjalankan semua perintah Allah, ya. Kemudian juga menjauhi semua larangannya, dan juga dia bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, pada ayat 183 Al-Baqarah, ya, 183 Al-Baqarah ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umat Islam saat itu mulai berpuasa ketika ayat ini sudah diturunkan. Ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan ke atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun, supaya menjadi orang bertakwa. Ini ayat ini hadirin, Al-Baqarah 183, sebenarnya Al-Baqarah 183 ini bukan hanya berbicara masalah fikih puasa.
Maka kalau boleh saya tulis, ini ayat puasa tapi beraroma akidah yang basic, ya, beraroma akidah yang cukup dalam ini, yaitu pada penggalan sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Ini siapa orang sebelum kita itu? Ya, orang sebelum kitanya itu siapa sebenarnya? Mereka ini siapa? Mereka adalah para nabi dan umat terdahulu. Para nabi dan umat terdahulu. Kenapa? Ya, mereka juga punya syariat puasa. Mereka juga punya syariat puasa itu. Dan yang lebih penting lagi adalah mereka semua beragama Islam. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, puasa Ramadan ini yang mau kita jalankan betul-betul dalam nilainya. Ya, pengukuhan takwa, meraih takwa sebagai modal 11 bulan setelah Ramadan, sebagai lahan momen untuk training supaya kita bisa melaksanakan kebaikan-kebaikan Ramadan di bulan setelah Ramadan. Ya. Jadi pada Ramadan ini bukan hanya kita ingin menjadikan ritual biasa aja kayak terawehan lagi, takjilan lagi, sahuran lagi. Bukan hanya itu, tapi ini adalah pengukuhan iman dan takwa, pengukuhan akidah. Sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, mereka adalah para nabi dan umat terdahulu. Mereka juga punya syariat puasa karena mereka semua agama Islam. Nih, contohnya dalam tafsir Ibnu Katsir, yang ini kita buka ini tafsir Ibnu Katsir, beliau sendiri menuturkan bahwa waqad kana fi ibtida'il Islam, sungguh telah ada pada awal Islam didakwahkan oleh para nabi terdahulu, ya sumuna, mereka semua itu berpuasa min kulli syahrin salasata ayyam. Mereka berpuasa itu setiap bulan 3 hari. Itu sudah ada syariatnya. Seluruh nabi punya syariat puasa paling tidak minimal 3 hari. Coba kita lihat lagi bawahnya. Ya, ini puasa 3 hari para nabi ini, ya, riwayat siapa? Riwayat daripada Muaz bin Jabal, Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, kemudian para tabi'in, Imam Atha, Qatadah, Doh bin Muzahim. Apa mereka katakan? Lam yazal hadza masyru'an, puasa 3 hari ini sudah disyariatkan min zamanin Nuh, bahkan sejak zaman Nabi Nuh, ila an nasakhallahu dzalik bisyam syahri Ramadan, sampai Allah ganti hukumnya dengan puasa bulan Ramadan. Begitu, ya. Jadi semua itu punya syariat puasa. Ini puasa mereka yang 3 hari pun udah diadopsi, ya, diambil oleh Nabi SAW, ya, tentunya dengan perintah Allah menjadi syariat kita. Puasa para nabi itu 3 hari,
ya diambil menjadi syariat puasa sunnah kita, puasa ayyamul bid. Ya. Demikian juga puasa di antaranya Nabi Daud yang paling afdol, yang Nabi bersabda bahwa dalam hadis Sahih Bukhari bahwa puasa yang terafdol adalah puasa Nabi Daud. Itu pun puasa Nabi Daud diambil menjadi bagian syariat kita sebagai puasa sunnah paling afdol. Demikian juga Nabi Musa, beliau diantaranya punya syariat puasa tanggal 10 Muharram, itu pun diambil menjadi sunnah puasa dalam syariat Islam terakhir ini. Jadi Islam kita ini Islam terakhir yang merupakan warisan daripada Islamnya nabi-nabi terdahulu. Karena semua nabi adalah orang Islam, semua nabi adalah mempunyai syariat puasa. Ya. Nah, hadirin, jadi Ramadan ini pengukuhan akidah. Kita mau berbangga dengan Islam kita ini. Kita harus mempertahankan Islam ini. Karena inilah merupakan satu-satunya agama yang Allah turunkan. Allah mau ingatkan kita kembali Bapak Ibu. Wahai umat Islam, Al-Baqarah 183 itu menyatakan bahwa sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Kenapa? Karena semua nabi beragama Islam. Sejak Nabi Adam dalam surat Al-Hajj ayat 78. Kemudian Nabi Nuh beragama Islam dalam surat Yunus ayat 72. Kemudian Nabi Ibrahim beragama Islam. Ini ada dalam Ali Imran 67. Ya. Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 78. Wajahidu billahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala alaikum bid-dini min haraj millata abikum Ibrahim, dan berjuanglah kalian dengan sebenar-benar perjuangan di jalan Allah. Wajtabakum, Allah telah pilih kalian. Wa ma ja'ala alaikum fid-dini min haraj, Allah tidak jadikan amalan agama ini min haraj, jadi beban. Millata abikum Ibrahim, ikutilah agama bapak kalian Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini menjadi bapaknya para nabi, ya. Ribuan nabi itu kakeknya adalah baginda Ibrahim alaihissalam. Wasammakumul muslimina, Allah memberikan nama kepada kalian semua al-muslimin, orang-orang muslim, min qablu, sejak zaman dahulu, yaitu zaman Nabi Adam. Wa bihadza, dan juga umat Islam terakhir ini di dalam Al-Quran. Demikian juga Nabi Nuh. Nabi Nuh beragama Islam. Ya, ini ada dalam diantaranya surat Yunus pada surat ke-10 ayat 72. Nabi Nuh berkata, Allah berfirman, fa in tawallaitum, kalau kalian berpaling daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang berikan upah kepada aku hanya Allah. Wa umirtu, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, untuk menjadi orang muslim saja. Bahkan Nabi Ibrahim ini yang ketiga. Tuh, Nabi Ibrahim kan difitnah ini Bapak Ibu sama Yahudi, sama Nasrani. Kalau Nabi Ibrahim adalah merupakan yaitu agama Yahudi, agama Nasrani, dibantah oleh Allah dalam Ali Imran 67. Coba kita lihatkan ayatnya. Allah katakan, "Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin." Dibantah oleh Allah tuh. Ya, makana Ibrahim Yahudiyan, karena beliau menjadi kakeknya para nabi. Orang Yahudi mengakui, mengklaim,
ya, tapi mengklaim yang buta. Makanya jadi tersesatnya Yahudi begitu. Ya, memfitnah Nabi Ibrahim agama Yahudi. Maka Ibrahimu Yahudian. Bukan tuh, Nabi Ibrahim bukan Yahudi. Wala Nasranian, bukan juga Nasrani. Walakin kana hanifan muslima. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah hanif, orang yang berhati lurus, berakidah lurus, musliman, muslim, wa ma kana minal musyrikin. Dan baginda Ibrahim bukan sebagian daripada orang musyrik. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala. Ya. Nah, makanya kenapa ahli kitab menjadi orang kafir Bapak Ibu? Ya. Jadi pembahasan Ramadan itu sebenarnya tersirat di dalam Al-Baqarah 183 sangat penting. Pengukuhan akidah, pengukuhan daripada keimanan, pengukuhan daripada tingkat ketakwaan. Karena semua nabi, di antaranya mereka punya syariat puasa. Karena semua adalah beragama Islam. Bahkan tadi saya katakan bahwa kenapa Yahudi Nasrani sebagai ahli kitab dikutuk oleh Allah menjadi orang kafir, menjadi musyrik, bahkan ancamannya masuk neraka kalau mereka tidak masuk Islam. Karena mereka telah memfitnah Allah punya anak. Ya, Yahudi berkata, Allah punya anak namanya Nabi Uzair. Nasrani berkata, Allah punya anak namanya Nabi Isa. Kan kurang ajar banget itu. Nah, kita diminta nih membongkar kembali dalam ayat Ramadan untuk pengukuhan Islam kita. Harus kita jaga nih akidah yang benar. Harus kita jaga nih Islam yang benar. Harus kita jaga daripada estafet terakhir Islamnya Nabi Muhammad sama kayak Islam-Islam terdahulu. Cuma beda nabinya saja. Contohnya begini. La ilaha illallah. Adam Sofiyullah. La ilaha illallah. Nuh Najiyullah. La ilaha illallah. Ibrahim Khalilullah. La ilaha illallah. Musa Kalimullah. La ilaha illallah. Apalagi? Isa Ruhullah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Bedanya cuma di situ aja. Baik, ini coba saya tampilkan dulu ayatnya. Bagaimana Yahudi memfitnah Allah Ta'ala sebagai punya anak. Ya, makanya ayatnya diturunkan penolakannya oleh Allah dengan ayat yang paling gampang. Yang anak kecil juga hafal. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini dalam surat At-Taubahnya yang menyatakan Yahudi mengaku Nabi Uzair anak Allah. Kan kurang ajar ya. Coba lihat tuh Bapak Ibu. Ini sengaja Pak Haji Mazwar, saya tidak minta jamaah menterjemah karena ayatnya banyak, biar cepat ini waktunya takut kurang. Ini lihat ya. Di dalam ayat ke-30-nya itu. Wa qalatil yahudu Uzair ibnullah. Yahudi berkata, Nabi Uzair anak Allah. Mana ada Allah punya anak? Wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Orang Nasrani berkata, Nabi Isa adalah anak Allah. Ya, makanya bantahannya paling gampang. Dari sinilah mereka menjadi orang kafirnya. Ya, sehingga ahli kitab itu Yahudi dan Nasrani kalau tidak bertobat ya, masuk Islam tidak masuk Islam, tidak bertobat, ini di ayat ini. Mereka ahli kitab memang, tapi mereka jadi kafir. Ya. Innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir min ahlil kitabi, dari ahli kitab, wal musyrikin, dan orang-orang musyrik fi nari jahannam, berada dalam neraka jahannam, khalidina fiha, kekal selamanya di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka seburuk-buruk ciptaan, seburuk-buruk makhluk, seburuk-buruk manusia. Kenapa? Karena mereka telah merubah-rubah daripada agama Islam yang satu ini. Baik, para jamaah dirahmati Allah, kemudian juga yang lainnya diantaranya yaitu setelah tiga nabi ini
Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman beragama Islam. Ini ada dalam surat An-Naml. Ayatnya pun 38 sampai 44 tuh ada. Ya, kemudian juga Nabi Yusuf beragama Islam. Ini ada dalam surat Yusuf ayat ke-101. Demikian juga Nabi Musa beragama Islam. Ya. Ini ada dalam surat Yunus ayatnya ke-84. Demikian juga hadirin Nabi Isa. Musa dan Isa ini nanti yang punya kitab-kitabnya itu terkenal. Taurat dan Injilnya itu yang sebagai ahli kitab. Ya. Nabi Isa. Nabi Isa adalah dalam ayatnya Al-Maidah 111. Tuh, ya. Nih, pada surat An-Naml, Nabi Sulaimannya adalah beragama Islam. Beliau juga punya syariat puasa. Minimal 3 hari setiap bulan beliau berpuasa. Surat An-Naml nih, dari ayat 38. Ya. Kita terjemah singkat saja. Ya ayyuhal mala'u, wahai kaumku, wahai rakyatku, ayyukum ya'tini bi arsyiha, siapa yang bisa mendatangkan singgasana Ratu Bilqis ke Palestina qabla ayyatuni muslimin, sebelum mereka datang kepada aku muslimin untuk menjadi orang Islam, mengikuti Nabi Sulaiman. Ya. Demikian juga Nabi Yusuf beragama Islam. Di dalam surat Yusuf, surat ke-12 pada ayat 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbi qad ataitani minal mulki. Ya Allah, Engkau telah memberikan aku kerajaan semesir ini. Wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Dan Engkau telah mengajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ardi. Engkau adalah pelindungku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Anta wali fid dunya wal akhirah. Engkaulah ya Allah penolong aku. Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau penolong aku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani musliman. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis-shalihin. Dan juga golongkan aku menjadi orang soleh. Ini perkataan Nabi Yusuf. Tawaffani musliman. Matikan aku dalam keadaan muslim ya. Demikian juga Nabi Isa dalam surat Yunus, ya, pada ayat ke-84-nya. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa alaihissalam, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, maka mesti kalian bertawakal hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu orang muslim. Demikian juga Nabi Isa dalam Al-Maidah pada ayat ke-101. Ya. Ini Allah Ta'ala berfirman bahwa ayat 111, maaf, ayatnya 111. Wa id awhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan, kata Allah, aku berikan petunjuk kepada para hawariyin. Siapa hawariyin ini? Pengikut setia Nabi Isa. Orang-orang yang pertama kali mendapatkan pelajaran Injil, an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, dan beriman kepada rasulku. Qalu, mereka menjawab, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, kami orang muslim. Nah, hadirin, sebagaimana Allah perintahkan kepada para nabi dan umat berpuasa, ya, supaya mereka bisa menciptakan takwa, mati dalam muslim, mati dalam beriman, mati dalam keadaan baik. Demikian juga Allah perintahkan untuk umat Islam akhir zaman ini. Ya. Untuk kita, Allah firmankan dalam Ali Imran 102. Apa bunyinya? Ali Imran 102 yang biasa kita baca. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih,
Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati illa wa antum muslimun, kecuali kamu menjadi orang muslim saja. Demikian juga hadirin, Allah tegaskan lagi bahwa Allah tegaskan agama di sisi Allah hanya Islam. Kalau ini terkenal ayatnya ya. Hanya Islam saja, yaitu Ali Imran 19. Inna dina indallahil Islam. Baik. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ramadan yang mulia ini begitu menekankan kepada kita supaya kita bersungguh-sungguh ya untuk menjalankan ibadah kepada Allah. Supaya kita bersungguh-sungguh untuk meraih latihan Ramadan ini mencapai nilai takwa yang paling tinggi. Kalau contohnya kalau tahun kemarin ya, tahun kemarin tarawih kita masih ada yang bolong. Pernah 1 hari 2 hari nggak ada yang bolong, masih belum sempurna. Maka usahakan tahun ini sempurna. 30 hari kita nggak tinggalkan tarawih. Kalau tahun kemarin kita bisa khatam Quran 1 kali, ya, dengan memaknainya juga. Usahakan tahun ini bisa 2 kali. Kalau tahun kemarin saya tidak punya target sedekah itu, ya, maka tahun ini punya target sedekah. Kalau tahun kemarin saya iktikafnya tidak terlalu, tahun ini ya iktikafnya diusahakan bisa tiap malam untuk meraih daripada Lailatul Qadar. Ya. Kalau tahun tahun kemarin saya di bulan Ramadan belum menjalankan sholat terbaik selain tarawehnya, yaitu sholat tasbih. Nah, tahun ini jalankan untuk menjalankan sholat tasbih, terutama pada malam mencari Lailatul Qadar. Ini sholat sunnah terbaik di antaranya. Ya, akan menghapus 10 macam dosa. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, jadi kita punya target-target itu. Ya. Kita punya keinginan-keinginan supaya lebih meningkatkan daripada iman takwa kita di bulan suci Ramadan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Ankabut ya, pada ayat terakhir, di situ Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersungguh-sungguh. Mana surat Al-Ankabut, surat ke-40. Ini pada surat ke 29. Pada ayat terakhirnya, ayat-ayat terakhirnya ya, pada ayat 69, Allah memuji mereka itu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang jahadu bersungguh-sungguh fina dalam menjalankan agama kami, kata Allah. Ya. Allah pakai kata-kata fina, bukan fikum. Walladzina jahadu fikum, dan siapa orang-orang yang berjuang dalam menjalankan agama kalian, tidak. Ya. Allah pakai kata-kata fina, kami. Allah juga, umat Islam juga, karena agama di sisi Allah cuma Islam. Apa janji Allah? Lanahdiyannahum subulana. Maka pasti kami akan memberikan petunjuk jalan-jalan kebaikan kami.
Nah, ini nih, ya, ini janji Allah nih, kalau kita sungguh-sungguh, maka jalan-jalan kebaikan itu pasti akan Allah tunjukkan. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, nanti pas masuk 1 Ramadan, ya, Bapak Ibu sekalian, malam pertama ya, kita niatkan untuk jaga-jaga ini, ya. Malam pertama niatkan, ya Allah, mudahkan kami menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya dan berikan kepada kami hakikat daripada takwa. Ya. Niatkan menjalankan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Ya. Supaya dapat sifat takwa atau hakikat takwa. Dan malam pertama ini Bapak Ibu, karena niat puasa itu, niat puasa ya harus diniatin tiap malam. Niat Ramadan itu tiap malam. Tapi kalau Bapak Ibu khawatir terlupa, contohnya begini. Dalam hadis, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa man lam yubayyitis siyam, siapa yang tidak niat puasa, siapa yang tidak niat puasa qoblal fajri, sampai adzan subuh, fala siyama lahu, maka tidak sah puasanya. Oh, hadis ini penting. Yang pertama, hadis ini diamalkan tiap malam tuh. Bapak Ibu niat puasa Ramadan tiap malam, ya. Tapi kalau Anda tidak bisa, ya, maka ini yang pertama hadis ini, bahwa niat puasa itu tiap malam. Niatnya tuh begini. Niat itu dalam hati, ya. Sepakat ulama. Tapi yang ketiganya, niat sunnah dilafazkan. Nah, saya mau kasih tahu nih pelafasan untuk niat puasa, ya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani, jangan Ramadana, hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya, niat puasa itu niatnya dia pelafasannya seperti itu. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhani, hadisanati lillahi ta'ala. Kenapa Ustadz? Karena Ramadhani itu adalah isim layan sorif. Kata benda, ya. Ini yang Ramadan ini, ni-nya ini bukan ni sama na, kayak Robi Zidni, Robi Zidna. Bukan artinya kami dan saya, bukan. Bukan untuk plural ataupun singular, tetapi ini adalah kata benda saja, yaitu nama bulan Ramadan. Nah, di sini adalah kata-kata Ramadan ini tidak boleh pakai Ramadana, pakai fathah, kalau dia berada di tengah kalimat. Seperti ini di tengah kalimat, ya. An adai fardi syahri, itu semuanya udah kasroh tuh. Maka Ramadannya pun harus kasroh juga. Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Nah, ini untuk niat tiap malamnya ini.
Tapi untuk niat di malam pertama, ya, ini penting juga niat di malam pertama harus taklid kepada Imam Malik. Karena Imam Malik saja yang menyatakan sah niat malam pertama untuk sebulan. Ini untuk jaga-jaga ya, untuk backupan kalau kita lupa belum niat, maka sudah ada di awalnya ini kita niat seperti ini. Maka untuk niat malam pertama itu saya niat puasa Ramadan sebulan penuh. Fardhan lillahi ta'ala. Begitu. Nawaitu soma Ramadhani hadisanati lillahi ta'ala. Kullihi fardhan lillahi ta'ala. Untuk Sebentar. Indonesia saja boleh juga kan Ustaz? Ya, nanti saya terjemahkan. Ini ada satu yang pentingnya, maksudnya nawaitu soma Ramadhani hadisanati kullihi taqlidan lil Imam Malik. Jadi harus menyebutkan begitu. Nah, terjemahannya ya, saya niat puasa Ramadan sebulan. Ikut Imam Malik wajib karena Allah. Nah, ini udah dibahas oleh para ahli fikih. Jadi kalau niat malam pertama kita harus nyebut kata-kata Imam Malik. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ya. Tentunya nanti ada lagi tuh apa permasalahan-permasalahan yang lain supaya ibadah kita baik, supaya Ramadan kita tidak rusak, ya. Di antaranya jangan gibah, ya. Jangan berbuat daripada maksiat zohir batin, jangan ada rasa dengki, iri, apalagi nih musim politik, jangan sampai dirusak hati kita ya dengan perkara-perkara yang kita tidak tahu persis. Jangan ada ghibah, maksiat zahir batin, dengki, iri, ya. Kemudian apa itu bicara sia-sia. Nah, ini nanti mengurangi daripada nilai takwa kita. Makanya perbanyaklah dengan tilawah, dzikir, sholat, sholawat, baca Quran dan macam-macam. Wallahu alam biswab. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk menjalankan bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Pak Haji, silakan. Itu sekilas Mas. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi biar kita berdialog jadi lebih sesuai kebutuhan masing-masing. Silakan Ya, Bapak Ibu sekalian yang mau menanyakan atau memperjelas. Mungkin saya duluan aja barangkali Ustaz. Itu tadi kan disampaikan oleh Ustaz ada salat tasbih yang luar biasa manfaatnya. betul. Eh, Misalnya kita udah sholat taraweh gitu ya, selesai, habis itu tidur, bangun, nanti tahajud lagi. Sebelum itu biasanya dilaksanakan sebelum tahajud, apa setelah tahajud atau setelah taraweh, Ustaz? Bebas. Oh, bebas. Bapak bisa lakukan setelah tahajud. Kalau masih ada waktu, Bapak bisa lakukan sebelum tidur. Sebelum tidur. Bapak bisa lakukan sebelum tahajud. Bapak bisa lakukan waktu sholat duha juga. Oh, di siang hari juga bisa, Ustaz ya? Ya, siang hari bisa. Tapi kalau di siang hari kata Imam Nawawi, langsung 4 rakaat. Oh, langsung empat. Kalau malam dua-dua ya, Ustaz ya? Malam dua-dua. Betul. Baik. Karena ini sholat termasuk sholat terbaik. Sengaja saya ingetin karena pesan nabinya begitu. Kata Nabi, kalau kamu tidak mampu tiap malam, maka seminggu sekali. Kalau tidak mampu sebulan sekali. Kalau tidak mampu setahun sekali. Setahun sekali itu yang momennya Ramadan gitu. Iya, iya. Ya.
Biasanya butuh waktu tuh Ustaz, setengah jam lebih kurang tuh untuk salat 4 Betul. karena Kalau mau cepat ya paling saya bisa sih 15 menit bisa. wah, bacanya subhanallah alhamdulillah. Iya betul, agak di Baik Bapak Ibu sekalian, sekalian ini niat tadi Ustadz itu kalau tidak pakai bahasa Arab tuh gimana boleh kan Ustadz ya? Jadi boleh, boleh. Itu udah saya tuliskan Pak Haji. ya nggak maksudnya misalnya setiap malam kan kalau saya malah setiap mau makan sahur itu niat dalam hati aku makan Betul. sahur ini untuk puasa besok gitu. Jadi Ya, lupa bisa ya dalam bisa dong, bisa, pasti. Jadi tidak kan pelepasan itu tidak harus nggak mesti, semua kadin gitu loh. nggak mesti. Baik, Bapak Ibu sekalian dipersilakan. Mumpung ini kita seminggu lagi masih ada waktu sebelum Ramadan. Eh, mau menanyakan atau memperdalam. Silakan Pak Ibu, Pak Sanusi barangkali. Assalamualaikum Pak Mas. Itu Bu Mumun, Ah, silakan Bu Mumun. maaf, mohon izin bertanya Pak Ustadz. Mudah-mudahan dengan keluasan ilmu yang Pak Ustadz miliki bermanfaat bagi kita memperbaiki amalan kita khususnya bulan Ramadan yang akan datang. Insya Allah. Amin. Yang mau tanyakan tadi ini banyak pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa di bulan Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Itu seperti Pak Ustadz kemukakan tadi, itu katanya apakah hadis itu atau apa. Tapi pengertian yang dalam tentang setan dibelenggu ini, yang belenggunya siapa? Allah yang belenggu atau hawa nafsu kita sendiri dengan amalan, atau apa yang dimaksudkan setan dibelenggu? Kenyataannya, walaupun setan itu jika sekiranya sudah dibelenggu, maksiatan banyak juga terjadi di bulan Ramadan itu. Malahan lebih gede godaannya di bulan Ramadan itu dibandingkan dengan hari-hari biasa. Itu aja yang agak mengganjal sedikit Pak Ustadz. Makasih. Jazakallah khair atas jawabannya. Wabillahi Ya, taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, eh, kalau kita melihat zohir hadisnya adalah setan memang dibelenggu. Jadi yang membelenggu pasti Allah Ta'ala, bukan yang lain. Ya, jadi setan dibelenggu, dikerangkeng. Maka di sini ada beberapa pendapat para ulama. Yang tadi juga mungkin sudah saya singgung. Yang pertama, kenapa masih ada kemaksiatan juga di bulan Ramadan? Sementara setan dibelenggu. Yang pertama, setan udah dibelenggu. Tetapi tadi dua musuh kita masih ada dalam diri kita yang lain. Yaitu hawa nafsu dan juga watak tabiat buruk manusia. Nah, itu juga berpotensi begitu. Yang kedua, para ulama katakan setan emang dibelenggu. Contohnya dibelenggu di satu tiang. Tapi manusianya ini mendekati tiang itu. Makanya tetap terjerumus dalam perbuatan setan itu juga. Ya. Nah, dari sini makanya betul-betul kita harus, contohnya setan dibelenggu itu buktinya pas satu Ramadan itu manusia Masya Allah taatnya bukan main. Masjid penuh. Nanti kesananya agak kendor, bahkan siang hari juga kita lihat ada orang biasa lagi merokok. Kita tidak menyalahkan hadisnya. Hadis tetap ada. Cuma pemahamannya kayak tadi. Setan dibelenggu di satu tiang, lalu tiangnya dideketin sama manusia itu. Dalam arti dia mengikuti menapak tilas perbuatan setan lagi. Ya, dibantu dengan komponen yang tidak pernah lepas dari diri dia. Apa dia? Yaitu hawa nafsu tadi. Kan potensi hawa nafsu sangat besar, Ibu, ya. Contohnya nih ayatnya nih saya buka. Potensi hawa nafsu yang menggoda manusia itu kalau setan bisa temporali, contohnya pada Ramadan ini setan udah enggak lagi tuh. Tapi kalau hawa nafsu nih dalam surat Yusuf pada ayat ke-53, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratun bisu, sesungguhnya
hawa nafsu itu memerintahkan selalu pada perbuatan jahat. Nah, ini nempel sama diri kita 24 jam. Kalau setan nggak mesti nempel pada diri kita 24 jam. Kalau ini 24 jam. Begitu. Jadi hadis tadi benar. Ya, kita tidak menginikan hadis secara letter dan harfiahnya seperti itu. Cuma pemahamannya manusianya itu yang memang dia kalah melawan hawa nafsunya dan juga menapak tilas daripada perbuatan setan, yang setan padahal udah diikat di tiang tapi dideketin lagi tuh pekerjaan-pekerjaan setan. Kena juga akhir. Allahu a'lam. Begitu Ibu. Ya. Baik, terima kasih Ustadz. Cukup ya Bu Mon. Berikut adalah Pak Zen, silakan Pak Zen, sudah resen. Terima kasih Pak Mas. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan terakhir ya Ustadz. Cuman yang saya hadapi ini kan sebagai ketua DKM itu ada jamaah yang minta ruqyat, ada jamaah yang berdasar hisab. Mana sebetulnya dalil? Sebetulnya dua-duanya kan benar ya, tapi mana yang harus kita pilih? Karena masalah Ramadan harus dipotong. Itu kan nggak nanti kan, iya kan. Jadi saya pikir saya akan beri penjelasan bahwa sholat kita pun ini adalah hisab. Kalau setiap sholat harus nginjen matahari kan susah, ya kan. Jadi gimana untuk menjelaskan supaya mereka itu bisa menerima bahwa saya menentukan hisab karena memang hisab itu ya benar, bahkan sholat kita juga berdasarkan hisab. Terima kasih Ustaz. Ya. Tahun keluar terus masalahnya nih Ustaz. Ya, silakan. Masalah hisab. Ya, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi kalau berdasarkan kesepakatan ulama, ya, secara 4 madhabnya, bahwa penentuan 1 Ramadan itu adalah hak pemerintah. Itu dari zaman Nabi. Ada beberapa perkara yang menentukan adalah pemerintah dan wajib kita ikuti. Yang pertama, penentuan 1 Ramadan. Yang kedua, penentuan 1 Syawal. Yang ketiga, penentuan 1 Zulhijjah yang nanti akan berakselerasi kepada wukuf di Padang Arafah. Itu sepakat 4 madhab, ikut pemerintah. Gitu. Baik. Dan semua ulama sepakat penentuan 1 Ramadan metode intinya adalah ru'yah. Dan itu yang secara harfiah hadisnya, bukan hisab. Kalau hisab itu dari hasil tafsir, penafsiran. Nih contohnya. Hadisnya tuh nggak ada Rasul bilang, kamu hitung dengan hisab. Tidak. Itu penafsiran ulama. Kalau hadisnya jelas. Kata Nabi, idza ra'aitumuhu fasumu. Riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Kata Nabi, idza ra'aitumuhu fasumu. Kalau kalian melihat bulan sabit, maka berpuasalah. Wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Dan kalau kalian melihat bulan sabit, maka berlebaranlah. Fa inhum ma'alaikum. Dan kalau kalian ternyata yaitu ditutupi oleh awan, faqduru lahu, maka istiqmal, sempurnakan aja bulan Ramadan, bulan Sya'ban. Fa'akmilul iddata salasina, sempurnakan bulan suci Ramadan 30 hari. Dan para sahabat di zaman Nabi mana punya mereka alat-alat hisab. Ilmu hisab yang begitu canggih sekarang tuh belum ada zaman dulu. Ya, makanya metode yang disepakati pertama kali ini yaitu melihat bulan sabit, orang awam pun bisa. Mereka naik bukit di kota Madinah, waktunya terang jelas bisa. Tapi kalau hisab
tidak semuanya bisa. Nah, disepakati oleh para ulama, metode yang utama pertama kali ini di hadisnya. Ini disepakati oleh 4 madhab. Sementara hisab tadi itu sebagai metode tambahan. Kalau Bapak bilang, sholat pun pakai hisab. Beda, kalau matahari itu konstan, tidak berubah. Tapi kalau rembulan itu adalah tidak konstan. Ada bulan sabit, ada bulan kecil, ada bulan pertengahan, ada bulan purnama. Bedanya di situ. Jadi, ya, kalau mengikut hadisnya ya ini yang saya tampilkan di Bukhari Muslim. Dan cara main untuk penentuan 1 Ramadan adalah ikut kepada pemerintah di satu tempat kita tinggal. Ya, itu yang nantinya menjadi pegangan seluruh ulama. Di Saudi Arabia, pemerintah yang menentukan. Tapi di sini juga pemerintah, maksudnya adalah di dalamnya ada para ahli. Makanya nanti di Majelis Ulama itu ada sidang isbat. Di Kementerian Agama ada sidang isbat. Yang mana sidang isbat itu melibatkan para ahli dari ahli agama, ahli astronomi, dari BRIN, dari BPPT dulu ya, dari LAPAN, dari LIPI, terus dari Majelis Ulama, dari ormas-ormas Islam. Semua berkumpul di sana untuk berembuk yang mereka sudah meletakkan titik-titik ru'yah di Aceh, Palembang, Riau, Lampung, Pangandaran, Sukabumi, Cilacap, Lombok, terus sampai ke Papua. Nanti kameranya ditransfer ke Kementerian Agama. Di sana mereka berembuk. Begitu. Jadi cara mainnya pertama kali begitu. Ketetapan sepakatan para ulama adalah hak pemerintah untuk mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal, serta 1 Zulhijjah. Ya, karena di sini ada momen-momen besar. Ya, puasa, Lebaran, sama wukuf Arafah. Tetapi di sini ada satu ormas Islam, terutama di Indonesia, ya ormas Muhammadiyah yang mereka sudah diajak itu dari tahun 2006 oleh para ulama di Majelis Ulama. Contohnya oleh Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub sebagai guru besar ilmu hadis Indonesia, mantan imam besar Masjid Istiqlal. Beliau berkata menuturkan, kami sudah berusaha untuk mengajak Pak Din Syamsuddin, Bapak Kiai Haji Imanul Syafi, dan lain-lain daripada petinggi Muhammadiyah. Tapi para petinggi di Ormas Muhammadiyah menyatakan kami punya hak untuk mengayomi warga kami. Begitu. Nah, di sini pun pemerintah tidak terlalu mempermasalahkan. Jadi mereka mengatakan bahwa ya silakan aja deh. Cuma begitu, nanti di grassroots-nya itu yang kesiannya orang-orang awam. Padahal kalau di semua negara, baik di India, Pakistan, terutama negeri Islam ya, di Bangladesh, di Malaysia, di Saudi, dan semua negara Arab, itu pemerintah yang menentukan. Tidak ada ormas. Resminya begitu. Nah, di Indonesia ini, jadi ada saling lapang dada lah. Karena Ormas Muhammadiyah juga besar, dan pemerintah tidak terlalu memberikan sanksi apa begitu. Sebenarnya kalau pemerintah mengayomi secara baik, memberikan sanksi, jadi semuanya dalam inian satu kata, satu keputusan itu akan jadi lebih enak dipandangnya. Tidak ada puasa kembar serta lebaran kembar itu. Tapi ya sudah. Sekarang kalau Bapak DKM itu tidak berhak menentukan. Yang ada, makanya saya jawab, yang ada cara mainnya adalah ikut ulil amri setempat. Wallahu a'lam. Kecuali kalau memang jamaah di sini ada yang dari kulturalnya dari Muhammadiyah. Nah, Anda berhak ikut daripada keputusan dari Muhammadiyah. Tapi kalau Anda memang seorang yang biasa, tidak dari ormas Muhammadiyah secara kental, saya katakan ikut keputusan pemerintah dan mayoritas ulama. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustaz. Cuman beberapa tahun ini kan 1 Syawalnya itu dikoreksi.
Artinya 1 Syawal masih ada yang puasa. Nah, hukumnya kan haram. Bagaimana tentang itu? Itu diharamkan bagi Ya. yang menyatakan haram, yang tidak seperti itu. Makanya saya katakan tadi, harus berlapang dada dan legowo kalau ada perbedaan pendapat pun. Jadi tidak mengklaim haram bagi orang yang tidak sepaham dengan dia. Nanti umat Islam akan ribut terus jadinya. Gitu. Oke, terima kasih. Oke, sama-sama. Ustadz itu tadi Ustadz bilang wajib ngikutin pemerintah itu, maksudnya kalau tidak ikut kita berdosa gitu Ustadz. Sebenarnya begitu. Karena Kalau dari misalnya keliru-keliru pemerintah, yang berdosa bukan kita ya, pemerintah. ya betul. Jadi kewajiban kita hanya mengikuti. Nah, itu ada hadisnya juga nggak Ustadz untuk mengikuti itu? Kalau hadisnya tadi kan Ustadz udah jelas itu bilang, dan semua orang ini patokannya hadis yang satu itu, tapi hadis untuk ngikutin pemerintah itu Riwayat Imam Muslim. ada lagi ya Ustadz? Iya, kata Ibnu Abbas, Ya. akada amarona Rasulullah. Demikianlah Rasulullah perintahkan kita untuk mengikuti yaitu ulil amri masing-masing dalam penetapan 1 Ramadan. Oh hadis ya gitu ya Ustadz? Iya. Karena itu kejadiannya di Damaskus puasa itu hari Jumat, di Madinah puasa hari Sabtu. Lalu orang Damaskus berusaha untuk mengajak orang Madinah supaya ikut Damaskus. Lalu Ibnu Abbas berkata, tidak. Kita diperintahkan untuk menetapkan matlak masing-masing dari pemerintahannya. Boleh Ustadz di-share hadis yang Muslim yang Ustadz sampaikan tadi Ustadz? Belum pernah soalnya. Baik. Bahwa untuk Ramadan apa itu harus ikut pemerintah gitu. Ya tadi saya katakan kesepakatan. Oh kesepakatan. Kesepakatan para ulama. Bukan hadis ya Ustadz ya? Hadisnya ya ini. Ya hadisnya cuma satu-satunya itu ya. Ya. Baik. Baik, berikut Pak Sri Bintoro dari Lombok nih Ustadz. Silakan Pak Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Masalah penetapan 1 Ramadan dan 1 Syawal ini sudah berkali-kali menjadi bahan terutama antara pemerintah, dalam hal ini juga didukung oleh beberapa ormas Islam dengan Muhammadiyah. Dan biasanya dalam praktek sehari-hari selama ini, apa yang dilakukan oleh Muhammadiyah maupun oleh pemerintah, dua-duanya dilakukan oleh kalangan umat itu sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Bahkan terakhir ini saya mendengar ungkapan dari Pak Kiai Mustafa Bisri dari Pondok Pesantren Rotul Talibin di Rembang. Beliau mengatakan ini adalah merupakan anugerah Allah kepada bangsa Indonesia. Kalau orang lain itu Idul Fitrinya 1 kali, di Indonesia itu Idul Fitrinya bisa 2 kali, kata beliau. Dan bisa berjalan nyaman-nyaman saja. Dan penetapan bahwa kita harus mengikuti pemerintah, kata Pak Kiai Mustafa Bisri, itu kalau pemerintahnya pemerintah Islam. Kata Pak Kiai itu. Sedangkan pemerintah kita kan bukan pemerintah Islam. Oleh karena itu, berpuasa atau mulai berbuka puasa atau beridul fitri harus ikut pemerintah, ini nanti juga akan menjadi masalah. Seolah-olah yang tidak ikut pemerintah itu nanti menjadi orang yang anti pemerintah. Ini seperti terjadi Idul Fitri tahun lalu sampai ada ancaman pembunuhan dan sebagainya. Ini tolong hal-hal semacam ini jangan diperuncing, karena bagaimanapun juga ini akan membuat kerukunan kita umat Islam itu menjadi kurang baik. Saya kira nasihat Pak Kiai Mustafa Bisri itu cukup baik untuk kita jadikan acuan dalam kita menyikapi perbedaan itu.
Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi udah kita bilang Pak, berlapang dada. Legowo dalam masalah ini. Nggak bisa dipaksakan juga. Makanya Iya, saya katakan, kalau di sini ada jamaah yang kulturnya Muhammadiyah, ada ancaman-ancaman itu kan jadi tidak masalah lagi itu. ancaman yang mana nih? Tahun kemarin itu kan saya akan membunuh Muhammadiyah itu dari Oh iya, itu kan tidak elok itu di dalam kita bermasyarakat dan berbangsa. iya, betul. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi tadi sudah saya katakan kalau di sini ada jamaah yang memang kulturnya Muhammadiyah, ya ikut Muhammadiyah. Tapi kalau Anda seorang awam yang biasa, saya katakan ikut pemerintah dan tetap berlapang dada. Contoh berlapang dada, seumpamanya Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan hari Senin, tanggal 11. Pemerintah tanggal 12. Ini yang Muhammadiyah tidak boleh bilang haram kepada yang tanggal 12. Ya. Oh ini sudah puasa, kenapa kamu masih makan minum? Tidak boleh. Nah, berlapang dada legonya di situ. Begitu. Dan ini harus diberikan pemahaman kepada yang di grassroots sana, yang di bawah sana, supaya tidak menjadi bentrokan. Karena akhirnya imbasnya kepada suami istri, ada yang mau bercerai gara-gara suaminya ikut pemerintah, istrinya ikut ormas. Begitu. Itu fakta di lapangan. Itu saya hadapi permasalahan itu. Dan kita katakan tidak boleh ribut, tidak boleh. Ini harus berlapang dada suami istri pun, biarkanlah suaminya ikut ini, istrinya ikut ini. Ya inilah umat akhir zaman, Pak. Permasalahan tidak sepele, tidak seringan apa yang dikatakan oleh Pak Kiai Bisri juga. Sangat benar beliau katakan. Tapi di bawah itu kejadiannya Masya Allah. Yang kami ini mendapat curhatan-curhatan sepasang suami istri, gimana Ustadz. Makanya tetap dalam hal ini berdewasa, tidak boleh menyalahkan, tidak boleh sentimen terhadap satu pendapat, dan harus tetap guyup. Allahu a'lam. Baik, Ustadz. Assalamualaikum, Pak Masar. Boleh tanya Pak Masar? Ya boleh, yang tema yang lain lagi Pak ya. Yang itu mungkin cukup kali ya. Ini masalah 1 Ramadan. Silakan Pak, syukur. Terima kasih Pak Maswar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Ya. kalau kita ini digoda setan itu kita harus berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gitu. Nah, Ya. cara berlindungnya itu ya membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam keadaan sholat itu, kalau kita sholat kemudian ingat-ingat apa-apa yang di luar sholat itu, apakah itu termasuk godaan setan? Kalau itu godaan setan, berarti dalam perjalanannya itu bisa saja orang itu membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim itu berkali-kali, karena tadi kita ingat yang macam-macam, apakah seperti itu atau hanya cukup sekali kita itu mau sholat ya kita berlindung kepada Allah. Nah, atau cukup ya tadi ya kita kembalikan kepada relnya gitu supaya kita bisa khusyuk. Terima kasih, Ustaz. Iya. Tentunya kita pandang dari ilmu fikih ya, Pak. Iya. Dalam ilmu fikih itu baca ta'awuz ya sekali aja. Kalau berkali-kali kapan nanti imamnya baca Fatihah? Itu yang pertama. Jadi tetap. Yang kedua, mengikuti konsentrasi batin. Setelah kita baca ta'awud, ikutilah konsentrasi batin. Artinya apa? Artinya adalah apa yang kita baca itu kita maknai. Apa yang kita baca itu kita terjemahkan dalam kolbu kita. Apa yang kita baca itu kita konsentrasikan. Yang ketiga, bahwa yang namanya godaan setan itu, Pak, dalam hadis Sahih Bukhari, setan itu berjalan di pembuluh darah kita.
kecuali Ramadan. Ramadan itu dibelenggu sudah. Nih, maksud saya contohnya dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi SAW bertemu dengan berpapasan dengan dua orang sahabat, khawatir mereka bersangka buruk karena setan ini selalu menghembuskan yang namanya was-was ya. Makanya di sini Nabi langsung mewanti-wanti. Beliau mengeluarkan statementnya dalam hadis Sahih Bukhari ini pada nomor 1933, kata Nabi bahwa ya, inna syaitan, sesungguhnya syaitan itu yajri minal insan, berjalan di tubuh manusia majrad dam, di pembuluh darah. Jadi begitu cepatnya godaan syaitan itu memang hari-hari kalau bukan Ramadan ya, begitu cepatnya dia untuk masuk ke dalam tubuh kita, masuk ke dalam benak kita. Dan ini syaitan yang tidak menggoda manusia bukan secara fisik ya, tapi dia bisa tembus ke dalam pembuluh darah kita. Makanya kita diperintahkan puasa untuk menjadikan pembuluh darah kita itu tidak menjadi hawa yang panas gitu ya, karena kekurangan nutrisi, sehingga menyempitkan jalannya syaitan di pembuluh darah kita. Jadi ya seperti itu, tidak ada baca ta'awuz dalam fikihnya berkali-kali. Dan kita memang harus berusaha terus. Memang susah untuk konsentrasi 100% ketika kita dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, itu memang susah. Ya itulah perjuangan kita, Pak. Harus dijalankan, harus diperjuangkan, harus diusahakan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustadz penutup barangkali dari saya nih Ustadz. Nah, Itu setiap Ramadan itu kan kalau nggak salah itu ada setiap Ramadan itu malam Lailatul Qadar Ustadz. Apakah betul? Jadi apakah setiap Ramadan malam Lailatul Qadar itu atau malam Lailatul Qadar itu pada waktu Quran turun saja? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang malam Lailatul Qadar itu apakah satu malam penuh gitu ya, dari habis maghrib sampai terbit fajar gitu. Jadi kalau misalnya begitu kita itikaf di masjid mencari malam Lailatul Qadar, itu insya Allah itu pasti kita mendapatkannya. Apakah betul begitu Ustaz? Terima kasih. iya. Yang pertama, Lailatul Qadar itu diturunkan untuk apa itu? Penurunan Al-Quran dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Itu pertamanya begitu. Kemudian Allah tetapkan kejadiannya berlaku terus. Oh, Ibaratnya apa? Ibaratnya jadi kejadian pertamanya sudah gitu. Kemudian Allah dengan rahim dan rahmannya Allah, kasih sayang Allah kepada umat Islam, itu ditetapkan terus kalau setiap bulan Ramadannya itu diturunkan Lailatul Qadar. Tujuannya tadi untuk mendongkrak nilai amal soleh umat Islam. Karena kita udah susah banget Pak ibadahnya. Ya, tadilah digoda setan lah, susah untuk khusyuk lah. Belum lagi nanti umat Islam berbeda pendapat masalah ini, masalah itu. Lah dibuat angin segar oleh Allah Ta'ala tiap tahunnya. Ada Lailatul Qadar. Supaya kita dari kesulitan-kesulitan tadi, dari pemahaman yang berbeda, dari apa itu susahnya kita untuk khusyuk dan konsentrasi, Allah mudahkan kita dikasih Lailatul Qadar. Begitu. Jadi tetap ada tiap tahunnya. Kemudian apakah ya betul? Jadi semua umat Islam kalau dia pada 20, jadi untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu tidak susah. Karena dia adanya setelah maghrib sampai adzan subuh, Pak. Jadi kalau kita 21 malam 21, 10 malam terakhir saja, kita tarawih saja, itu insya Allah sudah dapat. Jadi Lailatul Qadar itu bukan datang secara spesial jam 1, jam 2, 10 malam itu. Dan Allah katakan hatta matla'il fajar. Iya. Nah, itu kemudahan dari Allah. Ya, nanti lebih spesial lagi, lebih khusus kalau emang kita bisa bermunajat pada waktu tahajudnya, mengadakan taklimnya malam harinya.
begitu. Semuanya dapat itu ritual itu. Ini yang jarang dipahami. Jadi Lailatul Qadar itu bukan pada kejadian khusus, tapi pada keumuman dari malam 21 sampai malam 30 itu mesti ada. Makanya kita kuatkan amal soleh pada 10 malam terakhir, baik tahajud, baik tarawih apanya, insya Allah dapat semua. Khususnya pada malam-malam ganjil barangkali. Malam ganjil. Ya. Jadi Semua bukan mudah. sesaat ya. Jadi bukan sesaat turun. Bukan saat, bukan saat. Baik. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah. Jadi kita masuk ke malam ke bulan Ramadan, kemudian insya Allah kalau kita berjuang atau itikaf lah 10 malam terakhir, insya Allah kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik dari 83 tahun ya, sama Iya. di umur kita begitu. Jadi makanya ada kisah juga kan itu Ustadz, kalau yang melewatin satu Ramadan itu yang tidak melewatin ya, bedanya antara langit dan bumi, ketinggiannya di sorga gitu ya Ustadz ya. Masya Allah, luar biasa. Baik, Ada aja Pak. Ini kan dalam malam Lailatul Qadar itu kan ganjil ya Pak ya. Nah sedangkan ada yang misalnya tanggal 1-nya Ramadan berbeda. Jadi ganjilnya yang mana? Ikut keyakinan masing-masing Ibu. Ikut yang mana Ibu? Ikut keyakinan masing-masing. Jadi ini pemahamannya lebih diluaskan lagi. Jadi ikut keyakinan masing-masing dan berjalan pada rel masing-masing. Begitu. Bagusnya begini aja Bu Mun. Jadi 10 Tiap terakhir malam. anggap aja ganjil semua gitu sampai. Terakhir dianggap ganjil semua sehingga jadi full kita ibadahnya. Pokoknya 10 hari full Pak ya. Nah, begitu. Ya. Seperti Pak Syukur waktu kita itikaf itu kan 10 hari terakhir itu pokoknya dianggap ganjil semua gitu. Ya betul Pak. Baik. Baik Ustadz, terima kasih banyak, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke bulan Ramadan wa balighna Ramadan ya, tinggal sepekan lagi ya. Silakan Bapak Ibu yang mau berpuasa mulai hari Senin, silakan, yang tidak perlu digembar-gemborkan, tergantung hati kita aja mana yang kita pilih. Atau mau berpuasa hari Selasa juga silakan ikut pemerintah. Karena kelihatannya kemungkinan pemerintah Selasa, karena saya tahu tinggi bulan sekitar 2 derajat gitu. Jadi kalau dilihat pun tidak bakal kelihatan gitu ya menurut Muhammad. Jadi kita ikut mana yang ini aja, tidak usah itu diperlebar, dipertajam gitu seperti kata Pak ini tadi Pak Sri ya. Jadi ikut aja yang kita yakin gitu. Dan kalau misalnya pemerintah udah resmi hari Selasa atau lebarannya beda, ya kita ikut aja yang ini, tidak usah menyalahkan yang ikut pemerintah begitu ya Ustadz ya. Dan juga tidak usah menyalahkan yang ikut Muhammadiyah yang ikut hisab gitu, bukan Muhammadiyah yang ikut hisab. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, hari ini pertemuan kita terakhir sebelum Ramadan, dan insya Allah kita selama Ramadan istilahnya Ustadz, tawakuf ya, berhenti. Ya. Seperti Imam Syafi'i ya, jadi berhenti ngajar, berhenti apa. Jadi kita betul-betul memanfaatkan ini dengan menabung sebanyak-banyaknya, semaksimal mungkin ya, amal-amal yang akan kita bawa nanti, karena jadi ini Ramadan terakhir kita, belum tentu kita mau ketemu lagi dengan Ramadan tahun depan. Baik Ustadz, kita tutup acara kita dengan berdoa bersama kepada Allah. Silakan Ustadz pimpin dan kita aminkan. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ballighna Ramadan mubarak ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih Ustadz. Sampai ketemu. Sama-sama. Beribadah di bulan Ramadan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tutup acara kita pada pagi hari ini sama-sama baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.